بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر، حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dakwah dan jihad yang akan kita peroleh pahalanya di akhirat nanti insyaallah. Tema kita pada hari ini adalah masalah al-iradah atau kemauan. Materi pertama memberikan kita gambaran tentang perlunya kesadaran akan tujuan hidup. Materi kedua memberikan kita gambaran tentang urgensi perencanaan hidup. Kemudian materi ketiga memberikan kita gambaran tentang bagaimana hidup ini harus dilalui. Dan materi keempat ini mengajak kita untuk sejenak berpikir dan merenung, karena ketika kita menjalani hidup di atas jalan keimanan menuju Allah Subhanahu wa taala, hal yang harus kita ketahui terutama adalah bahwa antara keinginan untuk berjalan di atas jalan keimanan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan realitas kehidupan kita sehari-hari sebelumnya itu diantarai dan dijembatani oleh satu hal. Jembatan itu adalah kemauan. Jembatan itu adalah kemauan. Karena itu, sekuat apapun kesadaran seseorang, sejernih apapun pikiran seseorang, jika dia tidak memiliki keinginan yang kuat, maka pikiran itu tidak akan menjadi kenyataan. Pikiran itu tidak akan menjadi kenyataan. Itulah sebabnya, saudara sekalian, kemauan itulah yang membedakan antara orang yang hanya memiliki pikiran dengan orang yang benar-benar jujur ingin merealisasikan dan menjadikan pikiran itu sebagai kenyataan. Kita melihat misalnya Al-Quran dalam beberapa ayatnya mengungkap kalimat kemauan ini dengan kata azimah. Fa'idha azamta, kalau kamu sudah benar-benar bertekad, fatawakkal 'ala Allah, maka kamu tinggal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika sesuatu itu sudah hendak dilaksanakan. Jadi azimah atau iradah atau kemauan adalah jembatan antara pikiran kita, kesadaran kita dengan realitas kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih disenangi dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang mukmin yang lemah. Dan salah satu tanda kekuatan
seseorang ialah kekuatan kemauannya atau kekuatan iradahnya. Dalam pergaulan sehari-hari, saudara sekalian, kita cenderung terpengaruh dengan orang lain. Sekarang marilah kita bertanya, mengapa kita terpengaruh dengan orang lain? Siapa saja orang di lingkungan kita, misalnya di lingkungan perkuliahan, di lingkungan pergaulan, atau di lingkungan kerja yang kepadanya kita itu mudah terpengaruh atau mudah tunduk kepada orang itu. Apakah kita lebih mudah tunduk kepada orang yang cerdas? Apakah kita lebih mudah terpengaruh kepada orang yang kuat fisiknya? Apakah kita lebih mudah terpengaruh kepada orang yang tampan? Apakah kita lebih mudah terpengaruh kepada orang yang ganas, kejam, begitu? Apakah kita lebih mudah terpengaruh dengan orang yang pandai berbicara, retorikanya bagus? Kalau kita jadi mengamati, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa orang yang paling kuat mempengaruhi kita adalah orang yang paling kuat kemauannya. Ada banyak orang cerdas di dunia ini, tapi tidak berpengaruh bagi orang lain. Karena kemauannya dan tekadnya itu tidak kuat. Ada orang yang pandai berbicara, dia mempengaruhi orang pada mulanya. Tapi selanjutnya, semakin lama orang bergaul dengan orang ini, wibawa orang ini akan luntur perlahan-lahan kalau kemauannya tidak kuat. Di dalam satu majelis seperti ini, kalau ada orang yang tubuhnya besar tiba-tiba hadir di tengah kita, kita semua pertama kali akan terpengaruh. Tapi kalau kita sudah hidup berhari-hari dengan orang ini, kemauannya lah yang tetap membuat kita kagum atau sama sekali benci terhadap orang itu. Jadi dengan demikian, orang yang kuat adalah orang yang kemauannya tidak bisa ditunda-tunda. Itulah orang yang biasa, orang yang kuat. Nah sekarang, kalau kita ingin mempertanyakan apakah kita ini masing-masing dalam diri kita memiliki kemauan yang kuat? Apakah kita memiliki kemauan yang kuat? Kalau kita ingin mengetahui apakah kita memiliki kemauan yang kuat, caranya sederhana saja. Cobalah periksa diri Anda masing-masing dan tanyakan kepada diri Anda, seberapa banyak orang lain mendengarkan kita? Seberapa banyak orang lain mendengarkan kita? Karena itu, saudara sekalian, di kalangan ulama-ulama, orang yang paling berpengaruh bagi masyarakat umum bukanlah ulama yang paling banyak ilmunya, tetapi ulama yang biasanya memiliki dua karakter. Yang pertama, jujur dengan ilmunya. Yang kedua, memiliki keberanian. Dan kejujuran dan keberanian ini menyangkut masalah iradah, masalah kemauan. Kalau dia mengatakan bahwa ini harus disampaikan, maka dia harus menyampaikannya. Terserah orang lain suka, terserah orang lain benci, itu masalah lain. Tapi bahwa ini harus disampaikan, itu harus disampaikan. Nah, ikhwas sekalian, demikian pula ketika kita ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, apa yang pertama kali dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah sidqul iradah. Bahwa keinginan kita ini benar-benar kuat, ingin menuju dan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau keinginan kita tidak kuat, maka nanti kita akan tampak seperti orang yang ketika kita lari pagi start, kuat larinya pertama kali, nanti di tengah jalan kedodoran. Di tengah jalan dia kedodoran. Ini masalah kemauan. Ini masalah kemauan. Atau sebelum jalan malah sudah kedodoran gitu. Nah, dengan demikian, jika Rasulullah SAW suatu waktu mengatakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, kepada wajah kalian, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati-hati kalian. Salah satu isi hati kita yang paling kuat adalah
kemauan. Nah, ini penjelasan yang akan menyadarkan kita tentang urgensi kemauan, pentingnya kemauan. Tapi yang kita butuhkan kan bukan cuma urgensi, bukan cuma menyadari pentingnya sesuatu itu, tetapi yang jauh lebih penting dari sekedar menyadari pentingnya sesuatu adalah bagaimana memperkuat kemauan kita, atau bagaimana membangun motivasi kita. Ini masalah yang jauh lebih kita butuhkan daripada sekedar menyadari pentingnya kemauan itu sendiri. Nah, sekarang mungkin 3 langkah ini langkah membangun motivasi atau kemauan. Yang pertama adalah mengumpulkan tenaga. Yang kedua menggunakan tenaga, dan yang ketiga mengembalikan tenaga. Saudara sekalian, kemauan itu adalah tenaga jiwa. Kemauan itu adalah tenaga jiwa. Dan karena dia merupakan tenaga jiwa, maka dia tidak berdiri sendiri. Tenaga kita akan kuat apabila dia dipupuk dengan baik. Seperti juga tenaga fisik kita itu akan kuat kalau tenaga fisik kita dipelihara dan dibangun dengan baik. Demikian pula dengan kemauan. Kemauan pada dasarnya adalah tenaga jiwa yang juga harus dipupuk dengan baik. Tetapi tenaga jiwa ini sama sekali tidak berdiri sendiri, dia juga terkait dengan tenaga fisik. Oleh karena itu, langkah pertama untuk membangun kemauan adalah kita harus mengetahui bagaimana mengumpulkan tenaga. Sebenarnya tekniknya sama persis dengan teknik pernafasan. Kita menarik tenaga, menyimpannya sementara, kemudian mengeluarkannya. Nanti kita akan melihat di sini pada langkah-langkah praktisnya bahwasanya ketika kita mulai mengumpulkan tenaga ini, kita akan merasakan bahwasanya tenaga jiwa kita yang disebut kemauan itu seperti terpompa perlahan-lahan dan mengumpul dalam hati, sampai kita merasakan bahwa ada sesuatu yang mendorong kita dengan begitu kuat untuk melangkah. Nah, sekarang kita masuki satu persatu dari tema ini. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mengumpulkan tenaga. Langkah yang pertama adalah kita harus menyadari tujuan hidup kita. Ini adalah jawaban atas pertanyaan kemana Anda berjalan, kemana Anda mengarah. Mungkin kalau secara pribadi masing-masing kita harus menyelesaikan pertanyaan ini terlebih dahulu. Kita ini sebenarnya mau jadi apa? Seringkali kalau kita mahasiswa, kadang-kadang kita mendengarkan misalnya ada pengarahan tentang bagaimana seharusnya kita belajar berprestasi di sekolah, dimotivasi. Kita memang termotivasi setelah itu, tapi lama-lama motivasi itu hilang. Misalnya lagi kita mendengarkan seorang ustadz ceramah tentang pentingnya tilawatul Quran. Lalu setelah itu kita semua langsung tilawatul Quran, rajin tilawah. Kita mendengarkan lagi seorang ustadz menyampaikan ceramah tentang pentingnya qiyamul lail. Habis itu kita qiyamul lail. 2-3 hari kemudian kita jatuh, tidak kuat melanjutkan lagi.
Sebenarnya itu terjadi karena kita belum menyelesaikan pertanyaan ini. Kita ini ingin jadi apa sebenarnya? Karena kita tidak menyadari apa tujuan hidup kita, maka kita tidak mengetahui bagaimana mengarahkan tenaga kita menuju tujuan itu. Karena itu orang yang paling mudah gagal dalam hidup adalah orang yang tidak punya tujuan hidup. Orang yang tidak punya tujuan hidup atau tidak tahu dia ingin jadi apa sebenarnya itu. Jadi kesadaran tentang tujuan hidup itu yang perlu selalu kita pupuk. Nah sekarang bagaimana kita mengetahui tujuan hidup kita? Untuk merumuskan tujuan hidup kita harus membiasakan duduk, merenung, dan menulis. Mungkin proses menentukan tujuan hidup ini membutuhkan waktu berbulan-bulan. Tetapi ini adalah kesadaran tentang misi. Ada satu teknik yang juga bagus untuk kita lakukan. Buatlah, bayangkanlah bahwa suatu waktu Anda pergi ke satu yayasan. Yang yayasan ini kerjanya adalah mengurus peti jenazah. Lalu Anda membayangkan bahwa Anda membeli satu peti jenazah. Kemudian setelah itu Anda masuk ke dalam peti jenazah itu, kemudian minta diantar ke kubur. Anda mati ceritanya. Lalu orang-orang lain datang kepada di kuburan Anda, kemudian menguburkan Anda. Setelah Anda dikuburkan, orang lain semuanya berdoa. Kemudian ada beberapa orang yang memberikan kata sambutan. Sambutan yang pertama diberikan oleh keluarga Anda. Mungkin bapak, mungkin ibu, mungkin kakak, saudara, mungkin juga istri, atau anak-anak kita, atau paman, dan lain-lainnya. Sambutan kedua diberikan oleh teman kantor Anda. Atau mungkin kalau yang masih kuliah ya teman kuliah. Sambutan ketiga diberikan oleh teman sepergaulan Anda. Bukan teman kantor, bukan teman kuliah, tapi teman sepergaulan. Sambutan keempat diberikan oleh pengurus masjid atau anggota organisasi di mana Anda berada. Sekarang buatlah bayangan apa yang Anda inginkan dikatakan oleh orang-orang itu tadi tentang Anda. Misalnya saudara Anda, keluarga Anda misalnya, apa yang Anda inginkan keluarga Anda itu mengatakan sesuatu tentang Anda yang sudah mati ini, di mana Anda tidak punya hak jawab. Anda tidak bisa mengatakan tidak, saya tidak begitu, tidak. Dan apa yang Anda inginkan teman kuliah Anda, teman kerja Anda mengatakan tentang Anda, di sini Anda tidak punya hak jawab. Apa yang Anda inginkan orang lain, teman kerja Anda, teman bisnis Anda, mengatakan sesuatu tentang Anda. Apa sambutan yang Anda inginkan untuk diri Anda sendiri? Karena di sini, inilah saat di mana orang semua tidak mungkin berbasa-basi. Inilah saat di mana orang tidak mungkin berbasa-basi. Karena Anda sekarang ini tidak punya hak jawab. Anda tidak bisa mengatakan ya atau tidak. Anda tidak bisa membantah, Anda tidak bisa membuat press release untuk itu. Semua yang mereka katakan otomatis benar adanya. Benar dalam pengertian bahwa itulah kesan mereka tentang Anda. Kalau misalnya suatu waktu Anda pernah bekerja dengan orang lain selama 5 tahun atau 10 tahun misalnya,
Dia akan tahu watak Anda yang sebenarnya. Iya kan? Dia tahu Anda dari A sampai Z. Dan itu yang akan dia katakan. Masalahnya ini bukan sambutan kenegaraan. Ini adalah orang biasa yang mati. Anda bukan seorang presiden yang dikomentari oleh rakyat Anda. Sama persis seperti orang-orang dahulu kala yang sekarang ini ditulis sebagai sejarah. Dia tidak bisa mengatakan ya atau tidak. Apa yang akan ditulis oleh sejarawan itu yang akan diketahui orang lain. Sekarang masalahnya adalah Anda ingin diketahui sebagai apa? Anda ingin dikenang sebagai apa? Anda ingin mati sebagai apa? Itu masalahnya. Kalau kita bisa menjawab pertanyaan itu, biasanya itulah tujuan hidup kita. Itulah misi yang ingin kita capai. Itulah misi yang ingin kita capai. Nah sekarang, misi ini biasanya mendorong kita melakukan sesuatu yang baik-baik. Tetapi kalau kita ingin melakukan sesuatu itu dengan baik, syaratnya adalah bahwa kita harus mencintai sesuatu itu. Kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak kita cintai dengan baik. Misalnya orang tua Anda menyuruh Anda kuliah di fakultas kedokteran, tapi Anda sebenarnya tidak terlalu mencintai pekerjaan profesi sebagai dokter. Walaupun Anda cerdas, Anda bisa menghafal pelajaran itu dengan baik, tapi Anda tidak akan menjadi dokter ulung. Anda tidak akan menjadi dokter ulung kalau kamu tidak mencintai pekerjaan profesi itu dengan baik. Demikian pula dengan ibadah. Kita tidak akan beribadah dengan kuat kalau kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya sekedar dorongan kewajiban, itu tidak akan kuat mendorong kita. Jadi dengan demikian, cinta adalah dorongan yang paling kuat. Masalahnya adalah bagaimana kita mencintai sesuatu. Apa yang membuat kita mencintai sesuatu itu? Sesuatu itu akan kita cintai jika kita mengetahui manfaatnya. Dan karena itu langkah kedua adalah mengetahui manfaat pekerjaan atau sesuatu. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW suka menjelaskan manfaat atau pahala-pahala yang kita peroleh ketika kita melakukan sesuatu. Misalnya fadailus shaum, manfaat-manfaat puasa, sumu tasihhu, puasalah supaya kamu sehat. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada manfaat-manfaat sesuatu. Misalnya bersedekah. Apa saja manfaatnya? Dilipat gandakan pahalanya, dicintai orang lain, dan macam-macam. Kenapa? Karena manfaat sesuatu itulah yang membuat kita mencintainya atau ingin melakukannya. Nah sekarang misalnya kita ingin membangun kebiasaan ibadah. Coba duduklah dan tulis apa saja manfaat dari ibadah yang akan Anda peroleh. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang-ulang di dalam Al-Quran menjelaskan kenikmatan surga? Supaya kita menyadari manfaatnya ibadah, karena ke situ kita mengarah. Allah misalnya menyebutkan di dalam surga wa kawa'ib atraba, ada wanita-wanita yang dadanya menjulang ke depan, seksi macam-macam. Wa namarikum masfufa wa zarabihi mabsusa, tentang ranjang-ranjang yang akan kita tiduri di surga, gelas-gelas yang akan kita pakai untuk menghirup secawan anggur dan lain-lain sebagainya. Supaya itu surga itu hadir di kepala kita seperti sesuatu yang kita lihat. Dan lebih dari itu Rasulullah SAW bahkan mengatakan adalah bahwa di dalam surga itu ada sesuatu mala ainun ra'at. Ada sesuatu yang bahkan mata kita belum pernah melihatnya. Wala udhunun sami'at. Dan tidak ada telinga yang pernah mendengarkannya. Jadi ada sesuatu yang sebagiannya kita ketahui, sebagiannya hidup tidak kita ketahui. Hilang, tidak kita ketahui, tetapi ada. Dan ini yang membuat kita semakin berimajinasi. Semakin berimajinasi. Demikian pula dengan sesuatu. Misalnya kita ingin membangun kebiasaan membaca. Reading habit, kebiasaan membaca. Cara pertama yang harus kita tahu, susunlah daftar manfaat dari banyak membaca. Atau manfaat yang Anda peroleh. Biasanya itu akan memberikan kita dorongan yang kuat. Langkah yang ketiga adalah jangan membuang tenaga. Artinya, seringkali kita ini sudah tahu manfaat sesuatu dan mulai melakukannya. Tapi kadang-kadang kita merasa cepat capek. Sama seperti kalau kita lari, kadang-kadang kita merasa nafas kita tidak lama bertahan. Sebab
Kunci utamanya adalah karena kita tidak ekonomis menggunakan tenaga. Tidak ekonomis menggunakan tenaga. Kita seringkali boros dalam membuang tenaga. Karena itu kita harus mengetahui apa saja hal-hal yang biasanya membuat tenaga kita terbuang percuma. Yang pertama yang seringkali membuat tenaga kita terbuang percuma adalah marah. Karena itu orang yang suka marah adalah orang yang paling cepat capek dalam bekerja. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la taghdab. Jangan marah. Dalam hadis lain, la taghdab wa lakal jannah. Jangan marah dan kamu masuk surga. Kenapa marah ini membuang tenaga? Karena ketika kita marah, ada banyak urat-urat saraf kita yang sebenarnya putus, terbuang. Padahal yang membuat kita kuat berpikir, kuat mengingat, kuat melakukan, itu adalah tenaga-tenaga saraf itu. Itu adalah tenaga-tenaga saraf. Maka Rasulullah SAW memberikan kita beberapa trik latihan untuk tidak membiasakan marah. Yang pertama, sering-sering saja tersenyum gitu. Kalau ketemu orang lain, senyum aja, senyum. Sebelum marah, senyum dulu gitu. Kalau orang lain itu menjengkelkan kita dan membuat kita marah, lihat dalam keadaan apa Anda marah. Kalau Anda marah dalam keadaan berdiri, segera duduk. Kalau sudah, karena kenapa? Karena kalau kita duduk, sirkulasi dari kita berubah. Kan marah ini sebenarnya kumulasi dari itu mempengaruhi sirkulasi darah kita ketika kita marah memuncak. Jadi ketika kita duduk, sirkulasi darah itu berubah. Demikian pula kalau kita lagi marah dalam keadaan duduk, segera berdiri. Dengan berubahnya sirkulasi darah itu, tekanan marah itu, tekanan emosi kita juga berkurang. Tapi kalau sudah duduk masih pengen marah, segera pergi berwudu. Karena air itu yang menyentuh wajah kita dan tangan kita, itu mendinginkan darah kita. Menenangkan jiwa. Dan kalau sudah berwudu masih ingin marah juga, salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Misalnya ini yang punya istri, pulang-pulang ini istrinya menjengkelkan dari pagi sampai sore. Dan menjengkelkan aja terus. Kalau sudah pengen marah tapi tahan emosi. Tahan. Jangan sampai ada kalimat kotor yang keluar, tahan aja, bertahan. Sudah tidak tahan, segera berwudu. Habis wudu ini istri masih tangan ini ingin bergerak aja, pokoknya ada gak bagus kalau tidak enak kalau tidak bekerja di tangan. Segera wudu 2 rakaat, salat 2 rakaat. Habis salat assalamualaikum, dia istri lagi masih marah juga. Tinggalkan itu istri. Tinggalkan aja, pergi, tinggalkan. Keluar dari rumah, siapa tuh ketemu orang lain yang lucu gitu. Ada pemandangan yang lucu dah. Karena itu, saudara sekalian, hindarilah hal-hal yang biasanya membuat kita marah. Misalnya teman yang suka mengejek, hindari teman yang seperti itu, karena itu biasa membuat kita marah. Pemandangan yang tidak enak yang membuat kita marah, hindari yang seperti itu. Hindari pula merangsang orang lain untuk membuat kita marah. Misalnya suka mengejek orang lain. Orang lain akhirnya balas mengejek, kita juga marah. Hindari hal-hal seperti itu. Misalnya kalau kita termasuk orang yang sangat menjaga harga diri, hindari hal-hal yang bisa melukai harga diri kita. Misalnya siapa saja orang yang bisa melecehkan harga diri kita. Mungkin orang yang lebih kaya dari kita, orang yang lebih kuat dari kita, orang yang lebih pintar dari kita, lebih berkuasa dari kita. Hindari orang-orang seperti itu, supaya jangan dilecehkan, karena itu bisa membuat kita marah. Salah satu hal juga yang bagus untuk waktu kita marah ialah kalau kalimat itu ekspresi itu sudah ingin diungkapkan, sudah ingin meledak, sudah ingin marah, tarik nafas. Tarik nafas dalam-dalam. Kalau toh terpaksa harus marah, jangan marah dengan kalimat.
apalagi dengan tangan. Tetapi marahlah dengan anggota tubuh lainnya, misalnya dengan mata. Jadi tenaga yang ada di tangan itu jangan dibuat, ditarik kembali naik. Yang ada di mulut yang sudah mau keluar jadi kata-kata itu jangan dibuang, tarik kembali naik, munculkan di mata. Biasanya tatapan mata kita lebih kuat waktu itu. Misalnya bikin marah sama istri, daripada memukul, daripada tahan, tarik nafas dan tatap yang kuat. Kalau orang sudah terbiasa melihat kita marah dengan tatapan mata, biasanya mereka akan lebih takut kalau kita marah dengan mulut. Gitu. Tapi kalau orang pertama kali sering kali melihat kita marah dengan tangan, biasanya nanti tangan itu tidak ada wibawanya sama sekali. Alah kalian cuma segitu bisanya. Kalau kita marah dan diam, cuma dengan mata saja misalnya, orang itu sulit membayangkan, itu diamnya aja sudah segitu gitu ya. Gimana kalau dia memakai tangannya, gimana? Itu membuat kita tidak terduga bagi orang lain. Dan kita biasanya takut kepada orang yang sulit diduga-duga. Karena itu langkah yang ketiga adalah, yang kedua adalah jangan banyak bicara. Sifat. Terlalu banyak bicara, ini juga membuat tenaga itu kita banyak hilang. Karena ketika kita ngomong kan kita juga berpikir sebenarnya gitu. Jadi tenaga saraf itu terbuang percuma. Itulah sebabnya dalam lingkungan pergaulan, orang yang paling banyak bicara adalah orang yang paling tidak berwibawa, tidak ditakuti dalam pergaulan itu. Ada teman Anda yang sedikit-sedikit melucu, sedikit-sedikit ngobrol, menguasai majelis dan dominan sekali, biasanya orang itu tidak disenangi orang lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw yasmut." Sehingga orang lain akan melihat bahwasanya ketika kita diam, kita berpikir, dan ketika kita mau berbicara, kita mengajak. Jadi pikiran-pikiran yang keluar dari kita itu harus disaring benar-benar gitu, supaya yang kita ucapkan itu benar-benar adalah hasil pikiran kita. Anda melihat dalam pergaulan sehari-hari, kita nanti respect dengan orang, biasanya segan, hormat kepada seseorang yang benar-benar menghitung-hitung kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya gitu. Dan biasanya semua kalimat yang keluar dari mulutnya adalah untaian mutiara. Kalau yang selalu keluar adalah perunggu terus, kadang-kadang di antara 100 perunggu ada satu emas, orang tidak melirik emas itu gitu. Karena sudah tahu ini biasanya juga perunggu gitu. Tapi kalau Anda hanya sekali-kali berbicara, dan kalimat yang keluar itu benar-benar diperhitungkan dengan baik. Misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol 5 orang, Anda dari awal orang lain bercerita, ini bercerita, Anda diam aja, dari awal, diam. Dengarkan aja dari awal. Suatu waktu Anda memotong mereka dan berbicara, biasanya yang 4 orang itu diam semua. Padahal yang satu ketika yang bicara, ini dipotong oleh yang ini bicara, dipotong lagi yang ini. Karena kenapa? Ketika kita ngobrol sebenarnya orang lebih siap didengarkan daripada siap mendengarkan. Itulah sebabnya mereka lebih hormat kepada orang yang mendengarkan mereka daripada orang yang didengarkan. Sebagian besar orang lebih senang didengarkan daripada mendengarkan. Dan ini bukan ciri orang pintar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ciri ulul albab, alladzina yastami'una al-qaula, yaitu orang yang mendengarkan perkataan, fayattabi'una ahsana, lalu mengikuti yang terbaik dari perkataan itu. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah yang diberi petunjuk oleh Allah, wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah ulul albab. Cendekiawan itu sifatnya, mendengarkan 2 kali kemudian menyeleksi, baru mengikuti. Diam aja. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan, innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertakwa yang diam-diam. Orang bertakwa yang diam-diam. Alladzina idza hadaru lam yu'rafu, itu orang-orang yang ketika hadir di satu majelis mereka itu tidak ketahuan. Wa idza ghabu uqtidu, tapi kalau mereka meninggalkan majelis itu orang merasa kehilangan. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu diam-diam, orang lain tergantung dengan dia. Misalnya kita lagi makan, di rumah lagi makan. Habis makan kita diam-diam cuci piring, semuanya melayani orang cuci piring semuanya. Orang lain makan mengotori, orang lain makan mengotori. Giliran yang cuci piring pergi, orang lain ini kok piring tidak ada yang bersih gitu. Orang merasakan ada sesuatu yang hilang.
langsung los. Tapi kalau Anda hanya makan mengotori, nanti lama-lama ketika kita pergi orang lain gembira. Makanya Anda lihat bahwasanya kalau ada orang lain misalnya di keluarga misalnya orang yang terlalu banyak bicara, terlalu dominan, ketika orang ini pergi orang lain istirahat. Langsung megah. Kemudian langkah yang ketiga adalah senang mencari penghargaan orang lain. Kalau kita dari jenis orang yang suka cari muka itu membuang banyak tenaga. Anda lihat ABG itu misalnya, yang SMP, SMA, kadang-kadang kan suka belagu tingkahnya itu. Padahal sebenarnya cari perhatian di depan cewek misalnya gitu. Itu menghabiskan tenaganya banyak. Pulang capek sendiri dia gitu. Apalagi kalau dia tidak mendengarkan sanjungan. Karena itu, orang yang paling mudah stres dalam hidup biasanya artis. Kenapa? Karena pekerjaan mereka ini suksesnya ditentukan orang lain. Kalau orang lain suka ya sukses, kalau tidak ya tidak suka. Tidak sukses. Apa yang paling menyakitkan bagi seorang artis kalau dia lewat di depan orang banyak dan tidak ada yang melihatnya? Sakit. Karena dia tidak sudah terbiasa merasakan bahwa harga dirinya ditentukan oleh sanjungan orang lain. Karena itu orang yang punya self-confidence tinggi, orang yang punya percaya diri tinggi, biasanya itu tidak terpengaruh dengan orang lain. Dia datang dihormati atau tidak, bisa saja. Saya kemarin, tadi malam, ceramah di salah satu paguyuban. Diundang ceramah di salah satu paguyuban. Ini yang hadir beberapa pembesar. Anda tahu sebagiannya ada anggota DPR, ada milioner, macam-macam yang hadir gitu. Dan yang biasanya ceramah di sini, ini biasanya Kiai Haji Ali Yafi, Dr. Quraisyihab, yang orang-orang besar seperti itu. Orang besar dan sudah tua-tua. Terus mereka mengundang saya, entah karena apa saya tidak tahu. Kebetulan saja diundang itu. Waktu saya datang tidak ada orang yang menyambut saya, biasa-biasa saja, sudah salaman dengan tuan rumah, duduk, tidak. Habis itu mereka ngobrol lagi gitu, tidak ada kesan apa-apa. Tidak ada sesuatu yang berarti yang hadir bagi mereka. Kadang-kadang kalau kita mengharapkan penghargaan orang lain, kita kecewa dengan penampilan seperti itu. Jadi sementara mereka tidak memperhatikan saya waktu makan, saya makan dengan baik karena makanannya enak-enak. Kurmanya kurma bagus, saya makan aja baik-baik. Makan ikannya ikan mas yang besar begini, saya makan baik-baik. Mumpung mereka tidak memperhatikan saya. Saya bekerja dengan baik. Kerja dengan baik. Habis ceramah, biasanya orang ceramah itu kalau di depan orang kaya itu suka disanjung-sanjung. Ini berceramah ini tidak ada sanjungan untuk orang kaya, orang miskin sama-sama kena damprak semuanya gitu. Habis itu pada datang semua minta tanda tangan. Saya sengaja tidak bawa kartu nama karena saya sudah tahu tabiat orang begini biasanya. Saya sengaja tidak bawa kartu nama. Mereka minta kartu nama, saya bilang tidak ada kartu nama, saya tidak punya kartu nama. Kalau begitu catat aja, Ustaz. Udah jadi kayak fans jadi artis, catat. Orang lain seperti itu, dan kadang-kadang kita mudah tertekan ketika kita melihat orang lain tidak menghargai kita. Jadi jangan biasakan melihat arti diri Anda berdasarkan pendapat orang lain. Anda adalah Anda, saya adalah saya. Anda hargai atau tidak, saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ana Abdullah. Bas. Saya adalah hamba Allah. Cukup, itu cukup. Lebih dari segalanya. Dan karena itu ketika kita mengajarkan sesuatu, misalnya Anda punya atasan, jangan biasakan mencari muka di atasan. Kerjakan dengan baik, perfect. Dia setuju atau tidak, ini yang perfect menurut saya. Itu yang membuat kita itu, orang lain dengan kita itu tidak mudah mempermainkan kita. Ada orang yang karena tergantung dengan sanjungan, orang lain juga tahu kalau kita tergantung dengan sanjungannya, dia biasanya mahal memberikan sanjungan, pelit memberikan sanjungannya. Itulah sebabnya, karena artis biasanya tahu dia suka disanjung orang lain, dia juga tahu bahwa orang yang terlalu sering menyanjung orang itu biasanya orang lemah, mudah ditipu gitu. Jangan salah ketika kita meminta tanda tangan artis itu biasanya. Yang pikir dia menghargai Anda, dia tidak mengingat Anda sama sekali.
Kita ketemu dengan tetangga-tetangga, dia mikir, jangan kira dia meniat Anda. Saya berkali-kali menerjemahkan orang di depan menteri. Saya tahu bahwa orang ini tidak. Yang pertama kali dilupakan setelah itu adalah penerjemahnya. Tahu. Habis itu saya ketemu di jalan, saya tidak akan berusaha menyelami dia karena saya tahu dia dulu pasti sudah lebih siapa itu. Jangan biasakan mendekat yang seperti itu, karena kita biasanya melululantakkan harga diri kita di depan orang itu, dan itu membuang-buang banyak tenaganya. Selanjutnya, biasakanlah harus meninggalkan masalah-masalah sepele. Masalah sepele ini misalnya begini. Cobalah buat daftar, misalnya Anda dari bangun pagi, sejak salat subuh sampai tidur kembali, buat daftar apa saja yang Anda bicarakan hari itu. Apa saja tema yang sering Anda bicarakan hari itu. Ini biasanya kita hitung-hitung, apa saja yang sering kita bicarakan. Kita keluar dari rumah, misalnya mau pergi kuliah, karena kita kelihatannya usianya usia kuliah, kita ambil saja sampel kuliah. Keluar dari rumah mau pergi kuliah, di jalan ketemu tetangga, hey, halo. Terus nanti saya pas di halte ketemu lagi teman lama, hey, halo, dari mana aja ngobrol. Udah lama saya nyari kamu, udah begini. Terus naik bus. Karena kita mahasiswa bayar cukup, cuma mahasiswanya mungkin kondektur belum bujanggut begitu masih bayar cukup. Bertengkar dengan kondektur. Nanti turun sampai di tempat kuliah, masa tadi Anda bertengkar dengan kondektur tadi begini ceritanya gitu. Masuk di tempat kuliah, ketemu lagi teman. Ini teman juga cerita. Ini juga teman cerita tadi malam saya nonton bola, nonton begini cerita. Anda terlibat cerita itu. Oh iya, saya juga nonton tadi malam itu, sama-sama nonton. Yang ditonton juga sama, kesannya juga sama, tapi diceritakan ulang. Nanti ketemu teman lagi, ada cerita. Udah dengar nggak berita koran tadi pagi gitu? Sama-sama dengar, sama-sama baca, sama-sama menceritakan ulang. Itu terus yang nanti pulang ketemu teman kos, ceritakan tadi saya ketemu ini di halte gini. Tadi saya bertengkar di bus. Tadi di tempat kuliah sini cerita begini. Habis itu nonton gitu. Sama-sama dengar, sama-sama baca, sama-sama menceritakan ulang. Itu terus yang nanti pulang ketemu teman kos, ceritakan tadi saya ketemu ini di halte gini. Tadi saya bertengkar di bus. Tadi di tempat kuliah sini cerita begini. Habis itu nonton gitu. Ini kita sama-sama nonton, sama-sama. Habis nonton diceritakan lagi kembali itu yang kita tonton. Jadi judul-judul yang kita bicarakan setiap hari, judul yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hidup kita gitu. Tidak ada hubungannya dengan proses mencapai tujuan hidup kita. Itulah sebabnya sebuah penelitian menunjukkan bahwasanya orang-orang besar di dalam sejarah ternyata hanya menggunakan 5-10% dari total potensinya. 5-10% dari total. Itu orang besar. Bagaimana orang seperti kita yang kecil-kecil begini gitu. Jadi sebenarnya yang membuat kita banyak mudah capek dalam mengerjakan sesuatu karena tenaga kita habis untuk urusan-urusan sepele. Kalau kita sudah punya tujuan, konsentrasi dan pikiran kita ke tujuan itu. Jangan mudah menyimpang di tengah jalan itu. Nah, kita ini seperti orang yang musafir sebenarnya, seperti orang naik mobil menuju ke satu tujuan. Tujuan kita Bandung, sampai di jalan lihat restoran bagus, tinggal lagi gitu. Ngobrol. Terus ada orang tabrakan, tinggal lagi lihat ada apa yang tabrakan gitu. Karena tidak ada urusannya dengan kita gitu. Terus ke sana lagi, ini pemandangan indah, sehingga lagi menikmati pemandangan gitu. Orang lain sudah sampai 2 jam yang lalu, kita masih di tengah jalan. Waktu yang kita habiskan lebih lama, tenaga yang kita habiskan lebih banyak, dan seterusnya. Maka Rasulullah mengajari kita satu prinsip. Min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda bahwa keislaman seseorang itu baik, bahwa dia meninggalkan urusan-urusan yang tidak berguna bagi dirinya. Kita ini kadang-kadang misalnya bukan pemain bola, bukan pengamat bola, tapi obrolan kita setiap hari adalah
bola gitu. Kalau jadi pengamat bola diundang oleh televisi kan kita dapat uang, itu makin money, untunglah begitu gitu. Yang pekerjaan. Tapi kita bukan pemain bola yang andal, juga tidak terdaftar di salah satu klub, bukan juga hobi kita dalam olahraga gitu. Ini langganan bola, berbicara tentang bola setiap hari, itu televisi tidak pernah mengundang kita, tapi kita. Jadi judul-judul yang kita bicarakan setiap hari, judul yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hidup kita gitu. Tidak ada hubungannya dengan proses mencapai tujuan hidup kita. Itulah sebabnya sebuah penelitian menunjukkan bahwasanya orang-orang besar di dalam sejarah ternyata hanya menggunakan 5-10% dari total potensinya. 5-10% dari total. Itu orang besar. Bagaimana orang seperti kita yang kecil-kecil begini gitu. Jadi sebenarnya yang membuat kita banyak mudah capek dalam mengerjakan sesuatu karena tenaga kita habis untuk urusan-urusan sepele. Kalau kita sudah punya tujuan, konsentrasikan pikiran kita ke tujuan itu. Jangan mudah menyimpang di tengah jalan itu. Nah, kita ini seperti orang yang musafir sebenarnya, seperti orang naik mobil menuju ke satu tujuan. Tujuan kita Bandung, sampai di jalan lihat restoran bagus, tinggal lagi gitu. Nah, ngobrol. Terus ada orang tabrakan, tinggal lagi lihat ada apa yang tabrakan gitu. Karena tidak ada urusannya dengan kita gitu. Terus kesana lagi, ini pemandangan indah, singgah lagi menikmati pemandangan gitu. Orang lain sudah sampai 2 jam yang lalu, kita masih di tengah jalan. Waktu yang kita habiskan lebih lama, tenaga yang kita habiskan lebih banyak, dan seterusnya. Maka Rasulullah mengajari kita satu prinsip. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda bahwa keislaman seseorang itu baik, bahwa dia meninggalkan urusan-urusan yang tidak berguna bagi dirinya. Kita ini kadang-kadang misalnya bukan pemain bola, bukan pengamat bola, tapi obrolan kita setiap hari adalah bola gitu. Kalau jadi pengamat bola diundang oleh televisi kan kita dapat uang, itu makin money, untunglah begitu gitu. Yang pekerjaan gitu. Tapi kita bukan pemain bola yang andal, juga tidak terdaftar di salah satu klub, bukan juga hobi kita dalam olahraga gitu. Ini langganan bola, berbicara tentang bola setiap hari, itu televisi tidak pernah mengundang kita, tapi kita mengisi kuis lagi. Orang kosong, orang tidak ada kerja, nganggur gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan konsentrasi. Dan buatlah beberapa kali lingkaran sampai titik kecil. Kemudian setelah itu tataplah terus menerus, jadi duduk, tatap dinding itu dengan kertas itu. Anda menatapnya terus ditatap. Sampai kelihatan bahwa yang ada cuma satu titik kecil. Yang ada cuma satu titik kecil. Yang ada cuma satu titik kecil. Kalau Anda membiasakan hal seperti ini, membiasakan, ini akan mengajari kita konsentrasi. Ini akan mengajar kita konsentrasi. Tapi hal yang paling mengajar kita untuk konsentrasi juga adalah kebiasaan untuk duduk merenung. Misalnya setelah salat subuh atau pada waktu tertentu, duduk saja. Anda duduk dan merenung. Ini latihan yang bagus untuk konsentrasi. Sebab tenaga kita akan habis percuma. Kita tidak akan kuat melakukan sesuatu kalau kita tidak pernah konsentrasi. Rahasia tenaga dalam itu sebenarnya, itu karena tenaga itu dipusatkan. Makanya dia kuat. Tenaga dari luar dikumpulkan masuk ke dalam, dipusatkan, kemudian dilepaskan sekaligus. Itu yang membuat orang punya tenaga dalam. Demikian pula dengan tenaga kita secara umum untuk melaksanakan sesuatu. Kalau kita tidak konsentrasi, Anda tidak bisa menyelesaikan sesuatu. Nah, karena itu perlu latihan konsentrasi seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah istirahat dan tidur yang cukup. Ini juga sebenarnya membantu kita konsentrasi. Kalau misalnya kita sebutlah misalnya tidur tidak cukup, nanti besok pagi pergi kuliah, yang pertama yang kita rasakan kalau tidur kita tidak cukup, itu persendian tulang seluruhnya sakit. Persendian tulang, dan kita tidak ada gairah sama sekali untuk berpikir. Wajah kita juga kelihatan kuyup. Karena itu perlu ada istirahat yang cukup. Mungkin 8 jam, mungkin 6 jam, mungkin juga 4 jam.
Jadi yang penting sesungguhnya adalah bukanlah jumlah jam tidur, tetapi tingkat relaksasinya. Tingkat relaksasinya. Jadi kenyenyakannya itu yang menentukan. Ada orang tidur 8 jam, tapi mimpinya dikejar setan, itu tidak enak maksudnya. Ada cuma orang tidur 2 jam, misalnya coba merasakan Anda habis bekerja keras gitu. Habis kerja keras, fisik benar-benar terkuras gitu, sudah capek gitu. Udah gak bisa ngerjain apa-apa lagi. Gimana aja Anda tertidur gitu. Duduk sedikit langsung tidur. 1 jam kemudian dibangunkan ke segar. Itu tidur yang enak. Jadi kenyenyakan yang penting. Dan karena itu banyak ahli pendidikan yang mensyaratkan, menganjurkan, khususnya bagi anak muda, jangan tidur sebelum capek. Tidur sebelum capek itu yang membuat kita butuh waktu 2 jam untuk menghayal sebelum tidur gitu. Karena waktu kita tidur itu kan kita tidak langsung tidur, kita menerawang dulu gitu. Mana-mana gitu, ingat mama, ingat mami, ingat macam-macam gitu. Ingat anaknya orang kan macam-macam. Itu mengambil banyak waktu ya seperti itu. Jadi kelihatannya kita tidur beberapa jam. Dan yang disebut mimpi, mimpi itu sebenarnya terjadi karena adanya perpanjangan pikiran sebelum tidur ke dalam tidur gitu. Misalnya Anda terlalu serius memikirkan misalnya ujian, besok belajar gitu, dalam keadaan membaca tertidur. Biasanya apa yang kita baca itu juga dibawa lagi ke dalam mimpi gitu. Sering seperti itu. Ini sehingga perlu hal ini diperhatikan. Kemudian yang lainnya, kalau kita sudah memutuskan untuk tidur, biasanya yang membuat kita juga mudah tidur cepat adalah minum banyak. Minum yang banyak. Capek, kemudian minum yang banyak, itu biasanya tidur kita lebih nyenyak. Kemudian yang lainnya adalah posisi tubuh. Anda sering lihat bahwa kita sering kali mimpi ketindihan. Kayak gitu. Itu sebenarnya salah satu yang menyebabkannya adalah posisi tidur. Makanya Rasulullah melarang kita tidur terlungkup seperti ini, itu dilarang. Karena itu membuat kita mudah mimpi. Tidur yang paling bagus adalah hanya 2 gitu. Tidur terlungkup lurus badan, relaks benar, seperti orang mati. Itu tidur yang paling bagus. Yang kedua, sebelah kanan, sehingga tidak ada anggota badan yang tertindih. Kalau satu anggota badan tertinggi, misalnya tangan begini tertinggi, atau kejepit tangan kita tertidur, itu biasanya kita mudah mimpi ketindihan atau mimpi dikejar setan dan tidak bisa lari. Seperti itu. Itu posisi tubuh mempengaruhi. Sekarang kita sudah selesai dari yang pertama. Kalau kita sudah melaksanakan hal-hal seperti ini, biasanya kita mulai akan merasakan bahwa tenaga kita kita akan merasakan akan ada peningkatan dalam hal itu. Sekarang kita lihat yang selanjutnya. Sekarang kita sudah siap menggunakan tenaga. Dan sekalian, sebelum kita melanjutkan ke sini, ada satu hal yang biasanya membuat langkah-langkah yang pertama tadi susah dilaksanakan. Yang membuatnya susah dilaksanakan adalah kalau misalnya Anda selama ini sudah dikenal cerewet misalnya, sudah dikenal banyak bicara, tiba-tiba ingin jadi pendiam, itu susah. Karena di mata orang lain, misalnya Anda sering membanyol gitu, sering bercanda kalau bertemu dengan orang lain. Kita kenal misalnya si Fulan, ini si A, kalau dia hadir pokoknya rame aja gitu. Tiba-tiba dia hadir di majelis dan kalem, tidak ngomong, tidak bercanda, tidak macam-macam. Itu orang bisa kaget dan kadang-kadang, ala lu lagi kenapa lu? Sejak kapan kita santai gitu macam-macam. Ini perjuangan-perjuangan awal yang harus kita lalui, yaitu merubah citra diri kita pada orang lain. Itu susah. Dan sebagian kita gagal di situ sebenarnya gitu. Bisa diam, sebenarnya tidak susah untuk diam. Tapi yang membuat kita susah diam, kalau orang lain sudah terlebih dahulu mengenal kita tukang ketawa, tukang bercanda, tukang ngelawak, itu susah. Atau orang lain mengenal kita pemarah, tiba-tiba jadi dia marah. Mungkin orang lain, kalem nih ya. Itu udah susah aja. Sehingga ada orang misalnya, mengapa banyak wanita misalnya susah pakai jilbab? Dia udah dikenal begitu. Biasanya ada orang yang sebelum pakai jilbab pergi dulu ke kota lain, habis itu lagi udah pakai jilbab. Jadi orang tahu ada sesuatu yang berubah di sana gitu. Ini susah. Tetapi sebenarnya orang lain memahami kita, citra kita bagi orang lain itu kita juga yang menentukannya. Karena kita dulu sering melawak, akhirnya orang lain mengatakan kita pelawak gitu.
Tapi nanti kalau lama-lama 2 bulan, 3 bulan kita tidak melawat, orang lain akan mengatakan oh dia sudah berubah. Jadi kita juga lah yang memaksakan citra kita pada orang lain. Nah sekarang kita mulai melangkah ke yang selanjutnya. Bagaimana kita menggunakan tenaga? Ini ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip keteraturan. Kita harus teratur menggunakan tenaga. Dan di sini kita bertemu dengan manfaat jadwal, schedule. Schedule itu penting. Sebab tanpa schedule biasanya kita tidak akan teratur dalam hidup kita. Kalau lagi mau sarapan ya sarapan, kalau lagi tidak ya tidak sarapan. Anda harus menetapkan apakah sarapan itu akan Anda jadikan kebiasaan atau tidak. Dan Anda jadwal jam berapa Anda sarapan. Penjadwalan itu penting. Karena itu, saudara sekalian, yang membuat kita biasanya mudah cepat capek juga dalam bekerja adalah karena kita mengerjakan banyak hal pada satu waktu. Padahal cara yang paling bagus adalah menjadwalkannya. Kalau kita punya pekerjaan 10 dalam satu hari, dijadwallah pekerjaan itu 10 hari dan diselesaikan. Diberikan waktu masing-masing itu. Keteraturan seperti ini membuat kita mudah. Karena itulah sebenarnya prinsip waktu-waktu salat ini, salah satu tujuannya adalah waktu-waktu salat ini mengajari kita untuk hidup teratur. Mengapa salat subuh misalnya dimulai pada waktu fajar? Sebenarnya ini prinsip ini mengajari kita beginilah kita memulai hidup. Mengapa ada waktu-waktu yang namanya al-awqatul mustajabah? Waktu-waktu di mana Allah menjawab seluruh doa-doa kita. Misalnya antara terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Antara salat subuh sampai dengan terbitnya matahari. Ini waktu-waktu mustajab. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya'qidus syaitanu fi qafiyati ra'si ahadikum thalatha 'uqad. Setan itu mengikat kepala kita dengan 3 ikatan. Fayaqul 'alaika lailun tawilun farqud. Sekarang kamu punya malam yang panjang, tidurlah sepuas-puas. Jadi waktu kita ingin tidur itu, setan sudah mengunci kita dengan 3 kunci, ikat. Dengan 3 ikatan. Lalu dia mengatakan, sekarang kamu punya waktu malam yang panjang, silahkan tidur sepuas-puasnya. Fa'idha stayqadha fadzakarallaha inhallat 'uqdah. Kalau kita bangun dan mengingat Allah, 1 ikatan terbuka. Fa'in tawadda'a inhallat 'uqdah. Kalau dia pergi berwudu, ikatan kedua terbuka. Fa'in shalla, kalau dia salat, ikatan ketiga terbuka. Dengan demikian kita akan memulai hari kita dengan istilah kata Rasulullah SAW, thayyiban nafs, dengan hati yang enak kita memulai hidup itu. Jadi memprogram hidup itu, makanya ada zikir waktu pagi, ada zikir waktu sore. Ini semua mengajari kita tentang keteraturan, tentang schedule-schedule seperti itu. Nah dengan demikian, setiap kita harus mulai belajar menjadwal hidupnya. Jadwal ini bisa dibuat misalnya harian, bisa dibuat pekanan, bisa dibuat bulanan. Tetapi yang paling bagus adalah kalau kita ingin memulai menjadwal sesuatu, hindarilah membuat jadwal yang terlalu ketat. Hindarilah membuat jadwal yang terlalu ketat. Misalnya, ada mahasiswa yang menjadwal bangun pagi jam 4. Karena salat subuh 4:30, dia punya waktu setengah jam untuk salat lain, semacam witir. Kemudian setelah itu salat subuh. Habis salat subuh mungkin baca azkar, berzikir, kemudian baca Quran. Kemudian setelah itu olahraga sedikit 15 menit, yang ringan-ringan, yang penting agak segar badan. Kemudian mandi, sarapan, pergi kuliah. Selesai kuliah jam 12, kemudian balik lagi, misalnya balik lagi istirahat sampai jam 1. Jadi dia menentukan istirahat kuliah sampai jam 12, jam 12 sampai jam 1 ini istirahat. Jam 1 sampai jam 3 misalnya membaca atau ke perpustakaan.
sore mungkin mengunjungi ini, mengunjungi itu, atau membaca lagi, begitu seterusnya. Nah sekarang kita lihat di sini ada bagian yang tidak masuk akal. Kalau dia mengatakan kuliah sampai jam 12, terus jam 12 sampai jam 1 sholat dan istirahat misalnya. Waktu ini jelas tidak efektif. Karena kenapa? Kalau rumahnya misalnya dia kuliahnya di Depok, jarak dari Depok ke rumahnya itu 1 jam. Jadi dia sampai di rumah itu sudah jam 1 misalnya. Dia belum makan, belum salat gitu. Padahal waktu untuk membaca atau waktu untuk ke perpustakaan sudah masuk. Jadi ini yang saya maksud dengan buatlah jadwal yang rehat dan pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar masuk akal untuk diselesaikan dalam waktu itu. Yang membuat kita kadang-kadang untuk jadwal ini setelah dibaca jadwalnya ideal sekali, tapi ketika dilaksanakan susah. 2 hari kemudian tinggalin itu jadwal. Kalau terlalu ideal, jadi biasa perlahan-lahan saja gitu. Maka Rasulullah mengajari kita di sini, ahabul a'mali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Pekerjaan yang paling baik di sisi Allah adalah pekerjaan yang paling berkesinambungan walaupun itu sedikit. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip keseimbangan. Kalau kita ingin sukses berkesinambungan dalam melaksanakan sesuatu, kita harus mengetahui bahwa porsi dari kehidupan kita seluruhnya harus diberi waktu. Ada waktu untuk roh kita, ada waktu untuk fisik kita, ada waktu untuk otak kita, seluruhnya diberi secara seimbang. Misalnya kalau kita, yang membuat kita misalnya mudah futur dalam ibadah, kalau ibadah itu terlalu diporsir. Misalnya Anda membuat jadwal, saya harus membaca Al-Quran 1 juz 1 hari, salat lain 11 rakaat 1 hari, kemudian baca azkar waktu pagi dan petang, kemudian ini dan itu terlalu banyak. Sementara waktu untuk membaca dan olahraga sedikit, lama-lama capek sendiri itu ibadah. Jadi siklus kehidupan yang seimbang itulah yang membuat kita itu sampai. Maka Rasulullah SAW mengatakan al-qasd al-qasd bukan. Hanya dengan keseimbangan dan kesederhanaan itu Anda akan sampai. Karena itu prinsip keseimbangan ini berkaitan dengan prinsip ketiga, yaitu moderasi, yang artinya adalah kesederhanaan. Artinya kalau ibadah jangan berlebihan, membaca jangan berlebihan, menuntut ilmu jangan berlebihan, bisnis jangan berlebihan, bekerja jangan berlebihan. Harus ada kesederhanaan dalam semuanya gitu. Sebenarnya masuk dalam prinsip keseimbangan ini juga adalah prinsip kesinambungan dan juga kebertahapan, tadarruj. Misalnya orang yang baru belajar mau ibadah yang baik, jangan langsung qiyamul lail. Yang penting salat 5 waktu dulu teratur di masjid. Kalau salat 5 waktunya sudah teratur, mungkin mulai melangkah salat rawatib, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Kalau ini sudah teratur, baru melangkah lagi salat witir, 3 rakaat sebelum tidur. Kalau sudah teratur, melangkah lagi salat 2 rakaat waktu duha. Kalau sudah mulai kuat, ya tambah-tambah 4 rakaat waktu duhanya. Begitu pula dengan mengaji, 1 hari mungkin cuma 1 halaman. Nanti kalau sudah mulai jadi kebiasaan 1 hari 1 halaman, tambah lagi 2 halaman. Begitu seterusnya. Karena ini yang membuat kita bertahan. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip fokus. Ini adalah masalah fokus pekerjaan. Kita harus membiasakan memiliki pekerjaan yang terfokus. Kalau terlalu banyak, ini membuat perhatian kita mudah pecah. Ini yang membuat kita mudah pecah. Jadi fokus dalam pekerjaan itu penting. Makanya misalnya dalam 1 hari Anda harus mengetahui apa saja fokus pekerjaan Anda hari ini. Nah sekarang setelah kita mengetahui ini, kita melangkah ke langkah yang ketiga, yaitu bagaimana mengembalikan tenaga. Nah saudara sekalian, biasanya setelah kita menggunakan tenaga, kita juga akhirnya akan sampai pada titik-titik jenis tertentu. Otomatis kita akan turun gitu. Proses naiknya jiwa itu proses yang tidak selalu naik gitu. Kadang-kadang kita 2-3 langkah kuat, kemudian melemah lagi, kemudian ya, sehingga kita perlu waktu-waktu jeda, waktu-waktu istirahat untuk mengembalikan tenaga itu. Nah, cara yang pertama untuk mengembalikan tenaga adalah dengan khalwat atau i'tikaf. I'tikaf ini sebenarnya salah satu fungsinya adalah mengembalikan tenaga kita. Berkhalwat. Fungsi khalwat itu pertama kali menjernihkan pikiran. Itu menyusun kembali pikiran-pikiran kita.
Yang tadinya kacau balau kocar kacau itu disusun kembali. Itu fungsi khalwat. Yang kedua, mengistirahatkan jiwa. Karena waktu kita bekerja, kadang-kadang sebenarnya fisik kita kuat, tapi yang capek itu jiwa kita. Yang capek itu jiwa kita, fisik tidak kuat. Kadang-kadang misalnya kita merasa pagi-pagi bangun mau ke kantor, tidak ada gairah. Yang capek itu jiwa kita yang capek, bukan fisik. Nah, salah satu fungsi khalwat itu adalah mengembalikan kesegaran jiwa. Kemudian salah fungsi khalwat yang ketiga adalah fungsi relaksasi. Raga kita, fisik kita juga diistirahatkan kembali melalui ini, melalui fungsi khalwat ini. Kemudian yang kedua adalah muhasabah. Kita perlu membuat evaluasi apa yang sudah kita capai dan apa yang belum. Kemudian mengetahui apa yang lemah dari kita dan mana titik kekuatan kita. Muhasabah ini bisa dilakukan 1 kali setahun, 1 kali 1 bulan, 1 kali per 6 bulan, 1 kali per pekan, 1 kali 1 hari itu juga bisa. Yang paling bagus adalah kalau kita belum biasa 1 kali sehari, adalah 1 kali setahun. Itu 1 kali dulu. Kemudian 1 kali per 6 bulan, kemudian 1 kali per 3 bulan, kemudian 1 kali per 1 bulan, kemudian 1 kali per 1 pekan. Ini yang sudah paling bagus. Dan lebih dari itu yang lebih ideal lagi 1 kali per hari. Tapi saya kira mungkin jarang yang bisa. Dan sebaiknya waktu muhasabah itu dicatat, jangan cuma di pikiran gitu, dicatat. Apa yang sudah Anda capai pekan ini, tahun ini, dan apa yang kurang dari Anda, apa target Anda yang tidak Anda capai. Karena kan tadinya kita buat penjadwalan. Penjadwalan berarti ada target. Kalau ada target berarti ini akan memudahkan kita waktu mengevaluasi. Kemudian yang ketiga adalah traveling. Kita juga perlu melakukan perjalanan, wisata. Itu penting wisata itu. Fungsi wisata adalah pertama memberikan kita inspirasi. Jadi kalau misalnya orang tinggal di Jakarta, lahir di Jakarta, besar di Jakarta, juga mati di Jakarta, tidak pernah melihat kepalanya, itu tidak bagus. Kenapa haji itu orang harus naik ke Mekah haji? Supaya orang lain pernah jalan-jalan dunia gitu. Jadi sebenarnya prinsip haji ini menjadikan setiap muslim itu sebagai global man. Manusia global gitu. 1 kali dalam hidup dia pernah melakukan perjalanan internasional gitu. Atau apa yang dalam istilah jurnal disebut dengan perjalanan global. Kan ada berapa negara yang kita lihat yang kita singgahi waktu kita ke sana gitu. Bertemu dengan orang lain, itu memberikan kita inspirasi. Maka misalnya sewaktu sekarang ini misalnya Anda masih mahasiswa, waktu libur panjang itu Anda perlu membuat program. Sekarang perjalanannya kemana? Misalnya Anda orang Betawi, berarti mungkin perjalanannya perlu ke Jawa dulu, yang dihabisi Jawa dulu, Jawa Tengah dulu, Jawa Tengah. Nanti semester depan Jawa Timur dikelilingi gitu. Kemudian Jawa Barat, dan setelah itu luar Jawa. Sedikit demi sedikit. Perjalanan ini menambah, ini memberikan kita inspirasi dan memperluas wawasan gitu. Yang kedua juga ketika kita melihat keindahan-keindahan alam, itu juga memberikan kita ketenangan jiwa dan perasaan yang indah. Memberikan kita perasaan yang indah. Kemudian yang lainnya, bertemu dengan orang-orang, watak orang lain itu juga membuat kita merasa, memberikan kita banyak inspirasi gitu. Ini misalnya ketemu dengan orang ini yang lucu-lucu gitu. Ketemu orang ini cantik-cantik gitu. Ketemu orang ini hitam-hitam. Ketemu orang ini, itu memberikan kita banyak variasi dalam hidup. Membuat variasi hidup kita itu jadi lebih terasa, warna-warni gitu. Karena itu Rasulullah SAW sejak usia 12 tahun itu sudah pernah melakukan perjalanan global ke Syria. Dari Jazirah Arab dia ke Syria, itu pengalaman internasionalnya sudah terbangun. Nanti kalau Indonesia semua sudah Anda kunjungi, perlahan program lagi ke Singapura itu, nabung ke Singapura gitu. Nabung ke Malaysia, tetangga kita. Nabung terus gitu. Itu program perlu gitu. Supaya dengan begitu kita minimal pernah melihat, oh iya begini manusia-manusia yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Fasiru fil ardh, maka berjalanlah kamu di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di atas punggung bumi. Salah satu hal yang juga dianjurkan ketika kita mulai melakukan perjalanan atau melakukan khalwat ini, biasakanlah membaca buku-buku sastra, novel, cerita, kisah-kisah, biografi. Itu penting untuk dibaca pada waktu seperti itu. Karena inspirasi itu, biografi itu, novel itu sama saja dengan perjalanan sebenarnya. Jadi perjalanan itu bisa berarti perjalanan fisik, juga bisa berarti perjalanan sejarah. Itu memberikan inspirasi ibrah.
Karena itu orang yang tidak dekat dengan sastra biasanya hatinya kering, bisa mudah kering hatinya. Makanya Aisyah bahkan menyuruh kita anak-anak itu sejak kecil, alimu auladukum syi'r. Ajari anak-anak Anda puisi sejak kecil. Jadi menghafal puisi, membaca puisi itu penting. Saya kira kalau kita misalnya Anda semua membeli kumpulan puisi Khairul Anwar, kumpulan puisi Taufik Ismail, ini penting sekali-sekali Anda hafal puisi-puisi itu. Dan kemudian kadang-kadang juga mungkin perlu Anda nyanyikan puisi itu walaupun Anda sendiri. Itu cara menghibur diri yang bagus, relaksasi itu perjalanan itu. Orang yang tidak pandai menyanyi biasanya aliran musik dalam jiwanya tidak ada gitu. Dan tidak perlu pakai musik waktu kita menyanyi sendiri kan. Tidak perlu ada gitar, tidak perlu ada, nyanyi aja sendiri gitu. Enak atau enggak enak, halus atau bagus itu urusan lain gitu. Yang penting nyanyi dulu gitu. Ini itu pentingnya juga. Hamka, Profesor Hamka dalam bukunya pribadi juga mengatakan bahwa salah satu hal yang dibutuhkan untuk menghaluskan jiwa adalah seni. Kesenian itu menghaluskan jiwa gitu. Baca puisi kalau lagi capek tidak ada gairah, tidak ada motivasi aku. Kalau sampai waktuku mau tak seorang kan merayu. Itu kan tentang tekad itu. Tentang tekad kemauan itu. Tidak juga kau. Aku ini binatang jalan. Ini kan tentang tabiat pemberontakan gitu. Tentang tabiat pemberontakan. Dari kumpulannya terbuang. Ini dia terluka dan memberontak. Itu tentang tekad yang seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mulai melakukan penjadwalan ulang kembali. Dan saya kira ini sudah kita tahu. Dan saudara sekalian, saya kira materi-materi ini adalah materi yang relatif sangat aplikatif bagi Anda semuanya. Anda mungkin tidak akan merasakan manfaatnya kecuali kalau Anda mulai melakukannya. Tidak ada yang akan bermanfaat dari materi ini kecuali setelah kita melakukannya. Misalnya manfaat diam. Anda tidak akan merasakan manfaatnya diam kecuali kalau setelah Anda diam. Kalau cuma diamnya 2 jam 1 hari itu belum terasa. Tapi kalau diamnya sudah 1 bulan 2 bulan dan sudah mulai jadi karakter, baru Anda mulai merasakan manfaat dari diam itu. Demikian pula selama ini Anda yang terbiasa melakukan perjalanan tidak terarah, atau selama ini punya uang tapi dipakai beli pakaian, dipakai beli ini dan itu, sebaiknya sekarang menabunglah dan pakailah untuk perjalanan. Mungkin Anda yang tidak pernah berniat keluar dari Jakarta karena Jakarta sudah terlalu indah, sekarang Anda mulai perlu berniat sekali-sekali keluar dari Jakarta untuk melihat kota lain. Saya kira saudara sekalian, apa yang saya harap dari materi ini adalah memberikan kita semua wawasan bahwasanya ternyata hidup ini di samping perlu direncanakan juga membutuhkan teknik mengelola tenaga yang ada dalam diri kita, baik sejak kita mengumpulkannya, menggunakannya atau mengembalikannya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.